اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والنور يهدي
وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Hadis nomor 5562, hadis sahih terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sahih Ibn Hibban, an Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum, hendaklah kalian bihasal khazfi, dengan kerikil untuk ketapel." Hasaw kerikil, hazfi ketapel, ketapel, tapel. Alladhi, yang tarma bihi, engkau melontar dengannya kerikil, jamrota, akan jamroh. Jadi bukan hadis untuk main ketapel. Main ketapel dilarang. Tapi hadis untuk melontar jamroh. Jadi melontar jamroh dilakukan oleh jamaah haji selama 4 hari. Dilakukan oleh jamaah haji selama 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, waktunya dari subuh, boleh lewat tengah malam, lewat jam 12 sudah diperbolehkan. Tapi bagi wanita dan orang-orang lemah, bagi laki-laki dan yang kuat-kuat, itu dianjurkan selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh. Nah, yang dilontar adalah jamroh aqobah. Jamroh aqobah, jamroh ketiga. Jamratul ula, jamratul wusta, jamroh aqobah. Kemudian pada hari kedua, yaitu tepatnya tanggal 11 Zulhijjah, itu pelontarannya setelah zuhur. Dilontar 3 jamroh, ula, wusta, aqobah. Hari ketiga yaitu tepatnya tanggal 12 Zulhijjah, juga 3 jamroh. Pada tanggal 13 Zulhijjah yaitu hari keempat, yaitu 3 jamroh. Boleh jamaah haji melontar 2 hari saja, 3 hari saja. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. 13 dia enggak melontar.
syaratnya dia harus tinggalkan Mina sebelum matahari tenggelam. Kalau dia berada di Mina tanggal 12 setelah matahari tenggelam masih di Mina, maka dia wajib bermalam di Mina pada malam tersebut, wajib melontar besok harinya. Allah SWT berfirman, "Man ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih." Orang yang bersegera 2 hari saja, 11-12, kagak ada dosa terhadapnya. Wa man ta'akhkhara, siapa yang mau menunda keberangkatannya ke Makkah sehingga perginya tanggal 13, juga tidak ada dosa. Jadi melontar itu pakai batu yang bisa diselipkan di ketapel. Jangan sampai batu besar. Nah, ini saya mau melempar syaitan. Karena asal mula pelontaran jamroh itu ketika Nabi Ismail digoda oleh syaitan. Wahai Ismail, bapak kamu tuh udah gila itu. Dia mau sembelih kamu. Kenapa kamu mau saja disembelih? Nabi Ismail lontar setan itu. Dia datang kepada Sayyidatina Hajar. Wahai Hajar, suami itu suami gila. Waktu kamu dan bayi ditinggalkan di sini. Waktu sudah remaja mau dia sembelih. Itu dia nggak punya akal. Akhirnya dilontar. Kemudian pada tanggal 2 Zulhijjah, ketika Sayyidatina Hajar digoda juga oleh syaitan, maka Sayyidatina Hajar juga melontar syaitan. Kemudian menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu kan sudah lama menunggu Nabi Ismail mendapatkan anak, kenapa kamu mau sembelih? Itu bukan perintah, itu hanya khayalan dalam mimpi. Dilontarlah oleh Nabi Ismail. Sehingga dengan cerita seperti itu, asbabul wurud atau asbab penyebab daripada adanya syariah pelontaran jamroh, yaitu melontar syaitan. Sebagian umat Islam melakukan ibadah haji, dia terbawa emosi itu. Dia mau melempar syaitan, maka dicari yang besar-besar batunya, sebesar genggaman itu. Biar syaitannya lebih ini. Dan melontarnya juga dengan perasaan geram, seperti memang nampak setan di depannya. Itu bukan perkara yang dianjurkan dalam Islam. Kita hari ini bukan melontar syaitan lagi. Itu adalah salah satu wajib haji yang wajib dilakukan oleh jamaah haji dan dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, melontarnya dengan batu sebesar kerikil yang bisa diselipkan di ketapel. Nah, alaikum bidzikri rabbikum, hendaklah kalian dengan mengingat Tuhan kalian. Alaikum, hendaklah kalian bidzikri rabbikum, dengan mengingat Tuhan kalian. Artinya berzikir. Maka orang yang punya akal itu mesti punya zikir yang rutin, dilakukan di waktu yang rutin. Zikir yang rutin dengan waktu yang rutin. Maka orang yang tidak punya zikir itu seolah-olah dia tidak punya panduan dalam hidup. Alladzi yadhkuru rabbahu masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamasal hayy wal mayyit. Orang yang berzikir, yang tidak berzikir, perbandingannya seperti orang hidup dan mati. Kalau tidak punya zikir, hati ruhaninya akan mati. Semangat beragama mati. Semangat untuk melakukan ibadah memudar karena zikir tidak ada. Nasihat tidak bisa sampai. Kenapa? Karena yang dinasihati orangnya sudah mati. Orang yang tidak berzikir tidak akan ditakuti. Tidak akan ada perasaan seseorang, maksudnya musuh Islam, menghargai dia, mengkhawatirkan dia,
karena dia sudah mati. Kenapa umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat dia ditakuti oleh musuh-musuhnya? Karena mereka dengan zikirnya, mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hidup. Hari ini umat Islam yang banyak dipermainkan. Kenapa mereka tidak lagi berzikir? Sibuk seperti sibuknya orang kafir, sehingga mereka tidak dihargai lagi. Sudah mati, nggak ada kekuatan. Apa hobi orang kafir, itu pula hobinya. Di mana kesukaan orang kafir, situ juga kesukaannya. Di mana tempat orang kafir, di situ juga tempatnya. Ketika azan berkumandang, orang kafir mana berada, dia di situ juga. Nggak ada bedanya. Maka mereka dianggap tidak berguna, mereka dianggap tidak hidup, sehingga tidak perlu lagi ditakuti. Nah, wasallu salatakum, salatlah kalian, salatakum akan salat kalian, fi awwali waktikum, di awal waktu kalian. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal yudha'ifu lakumul ajra, melipat gandakan bagi kalian akan pahala. Melipat gandakan bagi kalian akan pahala. Terus sekarang kan antum menulis semuanya itu. Tapi apakah antum tulis artinya atau antum buat gambar, saya nggak tahu. Nanti sebelum program selesai akan ditukar dengan kawan di sebelah untuk dicek apa yang antum tulis. Bagi yang tidak lengkap catatannya atau terjemahannya, nanti dia akan lengkapi sebelum bermain. Alaikum bi rukhsatullahi allati rakhasaka lakum. Alaikum, hendaklah kalian dengan keringanan Allah. Alaikum, hendaklah kalian bi rukhsatillah, dengan keringanan Allah, allati rakhasalakum, yang Allah telah beri keringanan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nih problem agama pakai logika. Apa kata mereka? Kita nggak safar, kita nggak jamak. Kita melakukan perjalanan, kita nggak salat jamak. Kenapa kita nggak jamak? Karena kita bawa mobil sendiri. Banyak masjid sekarang masa jamak. Dulu di zaman Nabi jamak karena jarang masjid, susah menemukan air untuk berwudu. Apalagi mungkin bagi orang punya kendaraan umum. Tapi kita punya mobil sendiri, jadi bisa berhenti di mana saja azan berkumandang. Jadi kita nggak jamak dan kita nggak qasar. Nah, kita sholatnya 4-4, zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib di waktunya, isya di waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya, supaya agama itu sempurna dalam pengamalan. Itu semangat beragama yang berlebihan, tapi tidak didasari dengan panduan agama. Apa sabda Nabi? Terima keringanan Allah yang telah Allah beri kepada kalian. Kalau sekiranya melakukan safar, maka buatlah solat jamak, buatlah solat qasar, diterima, jangan paksakan diri. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau melihat kawannya melakukan salat qabliyah dan ba'diyah dalam safar, apa kata beliau? Kalau sekiranya saya mau melakukan qabliyah dan ba'diyah, mendingan zuhurnya saya buat 4. Artinya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu di antara sahabat yang paling ketat dalam pengamalan sunnah. Beliau kalau safar tidak ada qabliyah ba'diyah. Nah, kecuali keadaannya kita sholat ikut orang tempatan,
azan sudah berkumandang, kita sudah di masjid, waktu menunjukkan lagi 7 menit lagi iqamah, lalu langsung duduk dengan alasan nggak ada qobliyah ba'diyah, itu bodoh sekali. Bodoh berarti. Permasalahan di sini adalah dia dengan jamaah sama-sama musafir. Kemudian kawan-kawan semuanya sudah ngumpul mau melakukan salat wajib. Kata amirnya, saya mau qobliyah dulu, kalian tunggu. Nah, itu masalah. Atau permasalahannya sebahagian sudah di masjid, yang lain mesti ditunggu dalam waktu yang cukup panjang. Lalu yang di masjid itu duduk langsung dengan alasan tidak qobliyah, itu juga masalah. Jadi maksud qobliyah, tidak ada qobliyah dan ba'diyah dalam safar ketika tidak memungkinkan, jangan atau tidak perlu untuk dipaksakan. Tapi ketika ada peluang sambil menunggu kawan, itu nggak ada masalah dengan qobliyah dan ba'diyah. Nah, rukhsatillahi lakum, itu keringanan yang Allah beri. Ketika sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah kita dalam kondisi sekarang ini dalam keadaan aman masih diperbolehkan melakukan qasar dalam solat? Padahal ayat mengatakan in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kamu boleh mengqasar solat kalau takut difitnah oleh orang kafir. Sekarang negara kita sudah aman, apakah tetap qasar? Jawaban Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya sadaqatullah faqbalu sadaqatah, itu adalah sedekah dari Allah dan terimalah sedekahnya Allah. 6. Jadi jangan ada pemikiran beragama dengan pemikiran, walaupun berdasarkan pengen dapat untung banyak. Sebetulnya tidak ada untung banyak. Untung banyak ada dalam mengamalkan agama dengan sunnah Rasul. Alaikum bi rakaatil fajri, hendaklah kalian melakukan 2 rakaat fajar. Rakaatil fajri, 2 rakaat fajar. Maksud 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum solat subuh. Fa inna fihima, maka sesungguhnya pada keduanya 2 rakaat raghaiba. Raghaiba jamak daripada raghibun. Raghibun wazan fa'ilun, ada 2 makna, fa'ilun sama maf'ulun. Maka raghibun di sini maknanya marghubun, sesuatu yang diminati. Maka pada keduanya 2 rakaat fajar raghaib, banyak tersimpan di dalamnya sesuatu yang diminati nanti di akhirat kelak. Alaikum bi rakaatai duha, hendaklah kalian melakukan 2 rakaat salat duha. Hendaklah kalian melakukan 2 rakaat salat duha. Fa inna fihima, maka sesungguhnya pada keduanya 2 rakaat duha ada raghaib. Ahli duha yang di Puncak Ngalau sampai ke Karang Putih masih ahli duha? Kayaknya enggak. Kenapa musolanya enggak ada lagi? Dia biasanya di musolanya. Hilang musolanya, hilang pula 2 rakaat duhanya. Dulu ada ahli duha. Selesai program sabki duha, sabki duha, sabki duha. Sini nggak nampak lagi kemana mereka duha? Hah? Di kamar kali. Nah, kamar. Alaikum bizaitiz zaitun, pakailah oleh kalian, selalulah kalian dengan minyak zaitun.
zaitun, minyak zaitun. Ini kan gampang kita terjemahkan, mudah kita pahami. Kenapa? Bendanya pernah kita jumpai. Yang kemarin-kemarin tuh, nanti kita akan printkan gambarnya. Nah, printkan gambarnya, antum cari sendiri di mana. Mungkin di antara antum mungkin ada dari orang-orang yang hidup di tengah hutan, bisa menemukan buah-buah ramu-ramuan tersebut. Nah, zaitun, minyak zaitun. Dengar namanya langsung masuk dalam benak akal, langsung paham dengan hati. Kenapa? Bendanya pernah kita jumpai dan buahnya pernah kita lihat dan pernah dimakan. Alaikum bizaitiz zaitun, hendaklah kalian dengan minyak zaitun. Fakuluhu, maka makan oleh kalian akannya minyak. Artinya makan roti pakai minyak zaitun, atau minum oleh kalian akannya minyak. Waddahinu bih, dan berminyaklah kalian dengannya minyak. Minyaki jenggot dan minyak zaitun, minyaki rambut dan minyak zaitun. Bisa juga minyaki kulit dengan minyak zaitun, ganti hembody. Fa innahu yanfa'u minal basur, maka sesungguhnya minyak zaitun bisa menyembuhkan, bisa memberi manfaat dari penyakit basur, ambayan. Jadi minyak zaitunnya diminum. Biasanya ambayan muncul karena makan minyak. Nah, licin perutnya, keluar ususnya. Tapi minyak zaitun justru obat ambayan. Ada kisah lucu orang Arab. Jadi antara zaitun dan tin, itu yang enak buah mana? Nah, antara buah tin dan buah zaitun enak mana? Pernah antum makan? Katanya buah tin. Nah, jadi ketika dia berkunjung ke rumah temannya, dia lihat temannya sedang makan buah tin. Jadi atas meja itu ada buah tin, ada buah zaitun. Pas datang teman ini, buah tin disembunyikan. Begitu kan biasanya tuh. Kalau datang teman yang enak kan disembunyikan. Nah, yang gak enak tinggal di luar. Yang enak langsung hilang. Jadi lepas itu tuan rumah, jadi tuan rumah ini minta tamu ini untuk bacakan ayat Al-Quran ambil berkah. Maka dibacalah oleh tamu itu. Wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Katanya, kok tinnya tinggal? Karena tinnya kamu sembunyikan. Maka dia tinggal. Jadi ternyata dia tahu buah tin sedang disembunyikan. Baru dikeluarkan buah tinnya. Nah, ini baru bisa wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu cerita lucu dari Arab. Alaikum bisayyidil khidab, hendaklah kalian memakai penghulunya inai. Khidab itu bukan inai sebetulnya, tapi mewarnai kulit atau kuku. Khidab itu mewarnai kulit atau kuku. Itu mana khidab. Nah, pakailah penghulunya. Arti yang terbaiknya, yang terbagusnya. Apa itu? Inai. Nah, saking bagusnya inai, maka mewarnai kulit dan kuku itu sudah disebut inai. Sama dengan siwak. Nah, sama dengan siwak. Saking bagusnya kayu arak, maka kayu arak itu berubah nama jadi siwak. Saking bagusnya inai,
maka mewarnai kulit dan kuku itu disebut inai. Sebetulnya itu bukan inai. Mewarnai itu namanya khidab, berkhidab. Nah, sebaik-baik alat untuk berkhidab, penghulunya alat berkhidab itu adalah inai. Yutayyibul bashara, dia akan membaguskan kulit. Dia akan membaguskan kulit. Nah, kalau antum memperbaiki kulit, pakai inai di kulit tersebut. Mau tidur, bukan pakai pupur. Nah, tapi pakai inai. Kulit mana yang mau dibaguskan? Kulit kaki misalnya, biar licin. Si inai, ada kulit dia gersang, kering, kayak nggak ada minum air. Nah, kasih inai. Bibir retak-retak, panas dalam, kasih inai. Kuku retak, kasih inai. Kaki retak, kasih inai. Nah, hidung antum retak, kasih inai. Dia akan membaguskan kulit. Wa yazidu fil jima'. Saya nggak tahu artinya. Alaikum bisawabin nisa. Hendaklah kalian menikahi dengan yang muda-muda dari wanita. Bisawabi, dengan yang muda-muda, an-nisa'i, dari wanita. Maksud muda di sini adalah al-bukur. Al-bukur, al-bikru. Fa innahunna, maka sesungguhnya mereka yang muda-muda, atyabu afwahan, lebih bagus mulutnya, lebih wangi mulutnya. Bukan wangi mulut, tapi wangi kata-katanya. Wa antaku butunan, lebih bersih perutnya. Antaku, lebih bersih, butunan, perutnya. Wa askhanu, lebih panas. Akbalan, ay furujan. Itu juga sulit diterjemahkan. Alaikum bisolatil lail, hendaklah kalian salat malam. Walau rak'atan wahidah, walaupun satu rakaat. Hendaklah kalian salat malam walaupun satu rakaat. Nah, ini hadis dah perintahkan, kayak dah tahu dia. Dah waktunya tahajud dimulai. Muncul hadis ini. Alaikum bisolatil lail, hendaklah kalian salat malam walau rak'atan wahidah, walaupun itu satu rakaat. Alaikum bi ghuslid dubur, hendaklah kalian mencuci dubur. Jangan ikut barat pakai tisu, tapi dicuci pakai air. Fa innahu mazhabun lil basur, maka sesungguhnya mencuci dubur itu menghilangkan penyakit ambayan. Alaikum biqillatil kalam, hendaklah kalian mengurangi pembicaraan. Qillatil kalam, mengurangi pembicaraan. Wala yastahiwanna wala yastahwiyannakumus syaitan, dia terlibat dengan dosa. Kata dia, awas bunuh dia, awas bunuh dia. Kedengarlah kawannya, siapa mau kamu, si fulan tu nanti saya bunuh, kamu lihat entar. Nah, pulang dia ke rumah, rasa sadar nggak mungkin membunuh. Tapi kata setan, kamu kan udah ngomong sama kawan. Apa dibilang? Penakut nanti dibilang, sudah janji bunuh nggak jadi bunuh. Bunuh saja. Itu maknanya
wiyannakum. Semangatmu berbuat dosa dibangkitkan oleh syaitan karena malu untuk mundur dikarenakan sudah sering dibicarakan. Maka bicarakanlah kebaikan supaya malu mundur daripada melakukan kebaikan. Fa inna tasqiqal kalam min saqaiqis syaitan. Maka sesungguhnya tasqiq artinya memaksa-maksakan diri di dalam berbicara bagus, itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Artinya perlakuan syaitan. Maka kalau belajar seni pidato, itu yang dikhawatirkan. Dia menyusun kata-kata, memaksa-maksakan diri membuat kata-kata yang dianggap bagus. Enggak cocok kalimat itu pakai, ganti. Nah, jangan selalu, tapi pakai bahasa senantiasa. Itu yang lebih bagus. Kemudian ketika, nggak bagus ketika. Kalau kalimatnya seperti itu, bagusnya sewaktu. Jadi dia paksakan untuk bicara, memilih kata-kata yang bagus. Itu juga kalau dia ngomong, itu seolah-olah fusha, baik di bahasa Arabnya maupun di bahasa Indonesianya. Nah, qala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu termasuk sesuatu syaqaiqul kalam, memaksa-maksakan diri untuk mengeluarkan kata-kata sebaik mungkin. Itu muncul daripada tindakan syaitan. Nah, kalau antum melihat ada orang bicaranya sudah kayak memelihara kosakatanya, semaksimal mungkin, itu penuh dengan penipuan. Bukan berarti juga sembarang bicara. Hadirin SWT, itu juga nggak bagus. Itu terlalu tidak memilih namanya itu. Bukan terlalu tidak memilih, tidak mempertimbangkan kata yang dikeluarkan memiliki makna yang salah. Itu juga salah. Ada yang salah, diam dia. Itu juga nggak bagus. Yang biasa-biasa saja, hadirin yang mulia. Bukan hadirin yang mulia, nah, itu kan berlebihan. Hadirin mulia, itu terlalu gak jelas. Sederhana. Alaikum biqiyamil lail. Tuh, hadis lagi. Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu, maka sesungguhnya salat malam da'bus salihin. Itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi, dan media pendekatan diri kepada Allah. Qurbah, sarana pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil ismi, dan dia pencegah dari dosa. Semangat buat dosanya hilang. Kenapa? Sudah letih salat malam. Wa takfirul lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Takfir, menghapuskan. Li, bagi. Sayyi'at, dosa-dosa kecil. Wa matradatul lidda anil jasad, mengusir penyakit dari badan. Matradah, mengusir, liddai, penyakit dari badan. Maka ketika kita memulai salat malam, mengawalinya lalu paginya terasa pusing, itu efek daripada penyembuhan penyakit itu.
Itu bahasanya efek obatnya. Kenapa yang minum obatnya agak mual? Efek obat. Kenapa ya saya minum obatnya agak pusing? Itu efek obat. Obatnya sedang bekerja. Nah begitu bahasanya. Ketika dia sholat malam, paginya agak pusing. Ketika dia sholat malam, paginya agak letih. Ketika dia sholat malam, kemudian agak ada perubahan dari fisik mengarah kepada perubahan demam atau sakit. Sebetulnya itu bukan demam dan sakit, dia sedang mengusir penyakit dari badan, lalu sakitnya yang tadi di dalam sampai ke kulit, sebentar lagi mau keluar. Jadi nempel di kulit, dia sakit. Hadis sahih. Alaikum bilibasis suf. Hendaklah kalian memakai pakaian wool. Bukan semi wool, tapi wool. Bahan pakaiannya dari bulu domba. Kalau kalian pakai pakaian wool, tajidu halawatal iman fi qulubikum. Niscaya kalian akan mendapatkan manisnya iman di hati-hati kalian. Hadis sahih. Jadi bahan pakaian itu juga ada arahan daripada Nabi SAW. Ya kalau nggak mampu beli woolnya, beli semi woolnya. Kalau nggak mampu beli semi woolnya, beli sem woolnya. Kenapa merasakan halawatal iman fi qulubikum? Apa rahasianya wool bisa membuat kita bisa merasakan manisnya iman di dalam hati? Di dalam tidak ada penjelasan daripada ulama. Ini hadis tidak bisa kita uraikan. Pokoknya taat saja. Ada kemampuan, lakukan. Enggak ada kemampuan, jangan lakukan. Tapi harus kita yakin itu adalah hadis sahih, dan itulah pemberitaan dari Nabi SAW. Dari bahan pakaian yang bagus itu adalah dari bahan kulit, dari bahan bulu domba atau bulu domba. Nah, alaikum bilahmiz zahri. Hendaklah kalian dengan daging punggung. Daging punggung. Fa innahu min atyabihi. Maka sesungguhnya daging punggung termasuk dari min tab'id, termasuk dari yang bagusnya daging. Termasuk dari yang bagusnya daging. Di antara daging yang bagus yaitu daging lengan. Daging lengan. Kenapa daging lengan? Karena jauh dari pencernaan. Nabi senang makan lengan. Kemudian kata Nabi di sini bukan hanya daging lengan saja, daging punggung juga termasuk daging yang paling bagus dari hewan. Tahu daging punggung? Yang sudah sering menguliti kambing, yang sudah sering mengiris daging kambing, ketika mau buat sate, itu di punggungnya itu ada daging yang terselip kiri dan kanan. Kalau kita toreh, dia akan sampai ke bagian bawah. Dagingnya lumayan padat. Itu termasuk daging bagus karena jauh dari pencernaan yang mengantuk. Tapi kemarin kita baca hadis di mana Nabi juga senang makan bagian dalam kambing, yaitu hati. Hati itu diantara yang disukai oleh Nabi SAW adalah hati.
atau limpa, hati atau limpa. Limpa seperti apa ya? Dengan air kam'ah, air dari pohon kam'ah yang masih basah. Jadi basah itu sifat kepada kam'ah, bukan ke air. Kalau ke air nggak perlu disebut basah, memang air basah. Jadi air dari pohon kam'ah yang masih basah, artinya belum kering. Kam'ah itu apa? Kam'ah itu yaitu sejenis tanaman tidak berdaun, tidak punya batang. Tidak berdaun, tidak punya batang, ditemukan di tempat yang tidak ada tanaman. Jadi tumbuh di tempat yang di situ nggak bisa tumbuh tanaman yang biasa, hanya dia yang bisa tumbuh. Itu menunjukkan dia memiliki kadar air yang cukup untuk kehidupannya. Tanaman yang lain nggak bisa tumbuh di situ, karena dia tidak punya kadar air. Tapi tanaman yang ini punya kadar air sendiri. Nah, kamu ambil airnya itu. Nah, berarti itu adalah satu tanaman yang memiliki kelebihan dari tanaman yang lain. Dia bisa menanggulangi kebutuhan airnya sendiri. Tapi permasalahannya tanaman itu tanaman apa? Nah, pikir aja dulu. Sesungguhnya itu minal manni, termasuk daripada anugerah, termasuk daripada manni yang diturunkan kepada Bani Israel. Tahu manni? Manna was salwa. Nah, dia termasuk daripada manna dan salwa. Manna daging burung bakar atau goreng, daging burung. Jadi asal usul munculnya tanaman itu mungkin dari sisa-sisa tulangnya kali. Tumbuh jadi tanaman. Minal man wa mu'hasifaul lil ain. Airnya itu obat untuk mata. Alaikum bihadas suhur au sahur. Hendaklah kalian dengan ini makan sahur. Alaikum, hendaklah kalian dengan makan sahur. Fa innahu, maka sesungguhnya makan sahur, huwal ghizaul mubarak. Itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Nah, makanan yang penuh dengan keberkahan. Nabi sabdakan makan sahur penuh dengan keberkahan. Kata Wahabi, peninggalan Nabi nggak ada berkah di situ. Kan nggak nyambung. Makanan sahur saja ada berkahnya. Ini yang nyentuh tubuh Nabi nggak ada berkah. Quran kenapa dicium? Ada berkah. Jangankan Quran, makanan sahur saja ada berkah. Pikir situ. Masa lebih mulia makanan pada Quran? Masa lebih mulia makanan dari sesuatu yang ada dari bagian tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bihadzal 'udil hindi. Hendaklah kalian dengan ini kayu India. Nah, kayu India, gahru India. Fa inna fihi, maka sesungguhnya pada kayu India itu sab'ata, itu isim muakhar dari inna, sab'ata asfiyah, 7 khasiat penyembuhan. Sab'ata 7 asfiyah, kesembuhan. Jadi ada untuk 7 obat penyakit. Yusta'atu bihi minal azrati, disembuhkan dengannya kayu India dari penyakit azrah. Penyakit azrah
adalah penyakit yang ada di tenggorokan, yang kadang-kadang itu terjadi pada anak-anak. Penyakit yang ada di tenggorokan kadang-kadang terjadi pada anak-anak. Apa itu? Amandel mungkin. Orang tua ada kena amandel? Nah, enggak ada biasanya. Anak-anak yang amandel. Wa yuladdu bihi min zatil jam, dan diatasi juga, disembuhkan juga dengannya kayu India dari penyakit zatil jambi. Jadi zatil jambi adalah sejenis penyakit berupa panas yang ada di perut. Nah, asam lambung mungkin, itu sejenisnya, mencret yang ada hubungannya dengan perut panas. Alaikum bihadzal ilmi, hendaklah kalian dengan ini ilmu, maksimalkan waktu kalian meraih atau mempelajari ini ilmu. Ini ilmu isyarat kepada ilmu agama. Qabla ayyuqbadha, sebelum bahwa diambil ia ilmu. Wa qabla ayyurfa'a, dan sebelum bahwa diangkat ia ilmu. Sebelum bahwa diambil ia ilmu, sebelum bahwa diangkat ia ilmu. Ketika dikatakan ilmu agama, maka ada beberapa cabang. Nah, banyak cabang-cabangnya. Setiap cabangnya itu ada pakar-pakarnya. Ada disebut ilmu alat. Ilmu alat artinya ilmu alat untuk memahami redaksi Al-Quran dan hadis. Alat untuk memahami redaksi Quran dan hadis. Terdiri pada ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu nahu, ilmu saraf. Ada berapa? Nggak dihitung dia. Kemudian ilmu lughah, itu untuk memahami redaksi. Mendalami Al-Quran disebut dengan ilmu tafsir. Kemudian ada namanya tafsir dan ada ilmu tafsir. Jadi tafsir sama ilmu tafsir beda. Tafsir itu membaca kitab tafsir karangan para ulama. Ilmu tafsir adalah metode untuk menafsirkan Quran. Kemudian ada hadis dan ilmu hadis. Hadis maknanya seperti yang kita baca sekarang, ini namanya hadis. Membaca, memahami teks hadis. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu yang memandu kita bagaimana cara memilih hadis sahih, hadis enggak sahih, hadis dhaif, menyimpulkan hukum dari hadis, bagaimana cara menyelesaikan hadis yang kontradiksi, bagaimana cara penyelesaian hadis yang mubham, dan sebagainya. Kemudian ada fikih, ada usul fikih. Fikih itu belajar tentang furu' syariat. Rukun wudu 6, rukun salat ada bilang 18, ada bilang 13, ada bilang 12, prakteknya sama. Sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang mengarahkan bagaimana kita memahami fikih dari Quran dan hadis. Metode. Kemudian dari usul fikih itu muncul lagi namanya ilmu qawaid fikih,
undang-undang menyimpulkan hukum dari fikih. Nah, apa lagi? Belum lagi dengan tasawufnya, belum lagi dengan akidahnya, tauhid. Nah, itu yang dimasukkan ilmu agama. Kira-kira satu ilmu itu ada pakarnya masing-masing. Fikih dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, kawan-kawannya, tasawuf dan Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Bisrul Hafi, kemudian Nahu dengan Imam Sibawaihi, dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu mustalah dengan imam ini, ilmu Nahu dengan imam ini. Setiap cabang ilmu itu ada beberapa tingkatan kitabnya. Kitab formula, kitab pertengahan, kitab tingkat tinggi. Kira-kira berapa waktu yang diperlukan? Antum hitung sendiri. Nah, Nabi perintahkan, hendaklah kalian ini ilmu semuanya. Semuanya. Sebelum ilmu itu diangkat, sebelum ilmu itu diambil. Kata hadis dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang, ilmu itu tidak diangkat dengan cara dicabut dari hati para ulama, tapi ilmu itu diangkat dengan dimatikannya para ulama. Maka antum sampai nanti, agama ini, pendidikan agama ini sampai nanti pada suatu waktu yang kitabnya tidak bisa lagi dijelaskan oleh kiainya, yang sampai pemahamannya tidak lagi bisa dijelaskan oleh tenaga pengajarnya, dikurangi sampai habis. Sampai satu waktu tamatan pondok pesantren selama sekian tahun dengan seluruh kitabnya. Apa yang kamu tahu? Nama kitab saja. Saya bisa tunjukkan kepada kamu mana tafsir, mana hadis, mana fikih. Isinya saya nggak pernah tahu, nggak paham saya. Kenapa? Saya sambil belajar mengantuk saja. Al-alim wal muta'allim, guru yang mengajar, wal muta'allimu, dan pelajar yang belajar, syarikani, kongsi kedua-duanya, fil ajri, dalam meraih pahala. Berkongsi kedua-duanya dalam meraih pahala. Kalau sekira semangat belajar dari pelajar saja yang ada, tinggi semangat belajar, tapi nggak ada tempat belajar, nggak akan tercipta pahala belajar. Kalau guru alim, masya Allah, sealim-alimnya, tapi nggak ada yang bisa diajar, nggak bisa diajarkan ke tembok atau batu atau kucing, nggak ada yang minat belajar, itu juga tidak akan ada pahala. Tapi apabila keduanya bekerja sama, maka muncullah pahala. Ingat di ujung hadisnya, la khaira fi sairin nas ba'du, tidak ada lagi kebaikan pada seluruh manusia setelah alim dan muta'alim. Jadi kalau sudah berbicara tentang alim, muta'alim, maka tidak ada lagi kebaikan melebihi itu. Di bawah itu masih banyak. Orang kaya dengan infaknya bisa kebaikan. Nah, ahli dakwah dan dakwahnya kebaikan. Ahli khidmat dengan pelayannya kebaikan. Ahli ekonomi dengan ekonomi syariahnya kebaikan. Ahli kedokteran dengan dokter yang halal yang baiknya kebaikan. Tapi kalau setelah kita bicara tentang ulama, berbicara tentang pelajar ilmu agama, selepas itu jangan kamu cerita ada kebaikan lagi. Nah, berarti jangan sampai salah-salah tafsir.
hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa manittaba'ani. Satu-satunya jalan. Nah, satu-satunya jalan. Artinya enggak ada lagi kebaikan. Itulah kebaikan yang paling besar. Yang lain enggak ada lagi. Itu apa itu? Sibuk dengan ilmu ke ilmu saja. Nah, lihat hadis Nabi. Setelah alim dan muta'alim, tidak ada lagi kebaikan yang melebihi setelahnya. Itu siapa? Alaikum bihadhil habbatis sauda. Hendaklah kalian mengkonsumsi, memakan, mempunyai, memiliki, menyimpan dengan ini habbatis sauda, biji hitam. Nah, kita bilangnya jintan hitam. Tapi karena nama itu sudah menjadi nama bahasa Indonesia, bilang saja habbatis sauda. Kalau bahasanya biji hitam, butiran-butiran hitam. Fa inna fiha, maka sesungguhnya padanya jintan hitam, habbatus sauda, syifa'un min kulli da', itu adalah obat dari setiap penyakit, illa sama, kecuali sam. Apa itu sam? Wa huwal maut, dia adalah mati. Jadi kalau orang sakaratul maut antum kasih habbatus sauda enggak akan hidup lagi. Tapi selagi penyakit bukan mati, nah itu cukup dengan habbatus sauda. Tapi dimakan secara berkelanjutan, terus menerus, secara tertib. Dan waktu demam langsung makan, nggak bisa. Nah, jangan mengantuk. Alaikum bihadil khamsi, hendaklah kalian dengan ini 5 rangkaian zikir. Alaikum, hendaklah kalian bihadil khamsi, dengan ini 5, yaitu rangkaian zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis sahih. Alaikum bihadis syajaratil mubarakah, hendaklah kalian dengan ini pohon yang penuh dengan keberkahan. Pohon saja ada keberkahannya, kata Rasul. Pohon apa itu? Zaitun, minyak zaitun. Jadi badal kepada syajarah mubarakah bukan kamu cari pohon zaitun, tidak, tapi maksud pohon zaitun itu minyak zaitunnya. Itu namanya badal ba'at mingkul. Nah, badal ba'at mingkul. Hendaklah kamu dengan ini pohon yang penuh berkah. Apanya wahai Nabi? Uratnya, batangnya, daunnya, rantingnya, buahnya, bijinya, tangkainya. Nabi badal, bukan itu semua, tapi zaitun, minyak zaitunnya. Fatadawau bih, maka berobatlah kalian dengan minyak zaitun. Tapi hati-hati dibeli minyak zaitun itu boleh diminum atau tidak, dibaca dulu. Jangan antum beli minyak zaitun kosmetik antum minum. Kenapa saya tambah sakit minum minyak zaitun? Dilihat, tidak untuk diminum. Nah, itu salah sendiri. Kapan dibaca? Jadi perlu diperhatikan, ada yang boleh diminum, ada yang tidak boleh. Jangan asal minyak zaitun langsung diminum. Fa innahu masahhatun minal basur. Sesungguhnya minyak zaitun itu penyembuh dari penyakit ambayan. Alaikum hajju nisaikum, hendaklah kalian menghajikan atau berangkat haji bersama istri-istri kalian. Hajju nisaikum wa faqu anikum, dan membebaskan tawanan kalian. Dan membebaskan
tawanan kalian. Alaikum hadiyan qasida, hendaklah kalian menempuh jalan yang sederhana, menempuh jalan yang sedang, yang sederhana. Fa innahu, maka sesungguhnya, may yusaddi hadzal din, siapa saja yang mengetat-ngetatkan, artinya yang memperketat ini agama, yaglibhu, niscaya agama akan mengalahkannya. Hadian artinya jalan, yang dimaksudkan adalah jalan menuju Allah, jalan beribadah, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tempuh jalan sederhana. Jangan dibuat jalan ketat dalam hidup, jangan terlalu disempitkan, jangan terlalu diberat-beratkan. Saya dah berjanji kepada diri saya sendiri, nah, kalau duha itu mesti 8. Kalau belum 8 saya nggak akan berhenti. Kalau mau tolak kitab itu sampai jam 5:30 pagi. Nah, kalau saya mau tolak. Kalau puasa itu setiap hari, puasa dahar. Kalau makan saya nggak mau banyak-banyak, 7 suap saja. Jadi dia buat jalan hidup dia, jalan ibadah itu seketat mungkin. Maka Nabi bersabda nggak boleh. Apa standarnya? Buatlah satu amalan yang mampu kamu jaga sampai usia tua. Buatlah standar amal yang bisa kamu jaga sampai usia tua. Hadis di atas dijelaskan oleh hadis yang di bawah. Alaikum minal a'mali bima tutikun, hendaklah kalian dari amal-amal ibadah dengan sesuatu yang kalian mampu. Bima dengan sesuatu, tutikun yang kalian mampu. Berapa kira-kira dari sekian amalan sunnah yang mampu kita buat istiqomah? Nah, kalau mampunya cuma 1 rakaat saja nggak ada masalah witirnya. Nah, nanti kalau rasa-rasa ada mampu 5, antum kasih tahu. Nah, kalau masih mampu 1 dulu nggak ada masalah. Pokoknya bima tutikun. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian yang bosan. Allah tidak akan bosan sehingga kalian yang bosan. Nah, kalian udah bosan? Udah bosan belum? Tambah 2 hari lagi. Cukup, insya Allah.